Bab 1 yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang dan tujuan praktikum. Untuk latar belakang di sini, pada paragraf pertama itu kalian jelaskan mengapa PTT IPRUT harus melakukan agregat planning, dan jelaskan tujuannya juga. Untuk paragraf kedua, itu kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan agregat planning itu sendiri. Kalian bisa cari sumbernya ya. Untuk yang paragraf ketiga, itu kalian jelaskan secara singkatnya pengolahan data yang akan kalian lakukan di bab 4. Untuk 1.2, yaitu mengenai tujuan praktikum. Ini bisa kalian sesuaikan dengan modul yang telah diberikan. Untuk bab 2 sendiri, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Nah, ini berisi mengenai teori-teori yang ada di bab 4. Dan rumus-rumus yang kalian gunakan di bab 4 harus kalian cantumkan di bab 2. Bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang berisi mengenai alat dan bahan, prosedur praktikum, dan flowchart. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan modul yang telah diberikan, atau bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian lakukan pada saat praktikum, atau saat pengolahan data. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 4, analisa dan pembahasan. Di 4.1, informasi umum, kalian jelaskan PTT IPRUT itu merupakan perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan tujuan kenapa sih kalian kok melakukan agregat planning di 4.1 ini. Terus data yang kalian gunakan itu data apa saja, karena kalian di sini ngambilnya dari data forecasting modul 1. Jadi kalian jelaskan ngambil datanya itu dari forecasting modul 1, data apa yang digunakan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu strategi yang digunakan. Jadi nanti kalian strategi apa sih yang digunakan di modul 4 ini. Seperti itu. Nah, di sini untuk tambahan ada informasi. Nah, informasi ini nanti kami akan share ke kalian. Nah, untuk penjelasan ini, misal produk per pekerja, ada 5 orang, hiring cost 600.000. Nah, nanti kami akan jelaskan di pengolahan datanya. Seperti itu, biar kalian kalau ditanya asal-usulnya paham dapatnya dari mana. Nah, untuk 4.2 ini ada rekapitulasi data awal. Nah, ini dapat dari demand permintaan forecasting modul 1. Kalian tinggal masukkan nanti yang demand A berapa, demand B berapa. Seperti itu. Nah, untuk yang ini sebenarnya yang kita gunakan hanya yang produk A saja. Mayan kereta api kayu plus mayan kereta api dari plastik. Nah, tapi di sini kan kalian sudah melakukan agregat di modul 1 peramalan. Nah, sehingga di sini kalian hanya memerlukan hasil agregasinya saja. Seperti itu. Nah, kalian juga jelaskan nanti di analisanya produk rekapannya ini dapat dari mana, lalu jelaskan produk yang akan digunakan di agregat planning ini, serta kenapa sih kok menggunakan yang produk A saja. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 4.3 agregat planning. Di agregat planning ini ada 4 strategi. Yang pertama ada level strategi, yang kedua ada case strategi, yang ketiga ada mix strategi, dan yang keempat ada linear programming. Untuk yang pertama level strategi ini dibedakan menjadi 2, ada back order dan ada no back order. Untuk back order di sini berarti perusahaan itu bisa melakukan back order, atau jika pada bulan ini perusahaan tidak mampu membuat atau tidak mampu memenuhi permintaan dari customer, maka produk akan diselesaikan di bulan selanjutnya atau di periode selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada days. Ini untuk perhitungannya ada semua di modul, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan rumusnya dan juga datanya. Nah, untuk yang ini, untuk di rekapan, nanti kalian rekap di Excel. Untuk days-nya atau hari kerjanya kalian sesuaikan masing-masing kelompok, terserah masing-masing kelompok, yang penting beda ya. Jadi mengikuti jumlah jam kerja dari perusahaan masing-masing kelompok. Nah, ini untuk unit per workernya atau
demand per pekerjanya nanti akan dijelaskan di pengolahan data Excel-nya ya, di Excel-nya. Nah, intinya di back order di sini untuk worker needed-nya atau pekerja yang dibutuhkan itu sama dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi dia itu worker needed-nya atau pekerjanya tetap dari Januari hingga Juni. Nah, untuk nanti perhitungannya atau penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di pengolahan data Excel-nya seperti itu. Nah, untuk ini kalian analisanya, kalian jelaskan tujuan dari kalian melakukan level strategi back order ini apa, terus perolehan datanya dari mana saja. Nah, misal untuk yang selanjutnya di level strategi no back order. Kebalikan dari back order, berarti untuk yang no back order di sini perusahaan tidak menyediakan adanya back order atau perusahaan tidak mau adanya back order. Nah, sehingga di sini perusahaan untuk untuk perhitungannya sama, kalian samakan seperti di modul. Nah, untuk jumlah pekerjanya sama dari bulan Januari ke Juni karena untuk level strategi ini dia emang menetapkan jumlah pekerja dari tiap periode itu sama. Nah, untuk yang di level strategi no back order ini karena perusahaan tidak mau adanya back order atau produk yang kurang. Nah, maka dia di sini memilih worker needed yang paling besar. Jadi yang paling besar nantinya akan dipilih sebagai worker needed untuk di semua periode seperti itu. Untuk penjelasannya nanti kalian lihat di Excel pengolahan datanya ya. Nah, untuk di sini sama, kalian jelaskan tujuan dari strategi no back order ini ya, no back order. Juga perolehan datanya dari mana. Jadi gak hanya baca tabel. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu case strategi. Untuk case strategi di sini perusahaan jadi tiap kali memproduksi atau tiap periode perusahaan akan menyesuaikan jumlah pekerja dengan demand yang ada. Jadi di sini perusahaan tidak ingin adanya inventory. Jadi untuk perhitungannya sama ya, sama ada di modul, nanti kalian tinggal menyesuaikan. Nah, ini untuk perekapan tabelnya. Untuk perekapan tabelnya di sini, nah di sini lihat worker needed-nya itu tiap periode beda-beda. Jadi tergantung dari demand kalian. Nah, sehingga di sini net inventory-nya 0 semua. Makanya di sini di case ini dia tidak mau adanya net inventory sehingga permintaan dari customer itu akan terpenuhi semua. Seperti itu. Nah, untuk analisa tabelnya sama seperti metode yang lain, kalian jelaskan tujuan case strategi itu apa, perolehan datanya dari mana. Jadi tidak hanya baca tabel saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu mix strategi. Untuk di mix strategi ini berarti penggabungan antara dua metode, yaitu di level strategi dan di case strategi. Jadi, di sini ada penggabungan dari level strategi yang misal kalau level strategi itu setiap periode atau setiap bulannya pasti worker needed-nya sama. Kalau yang di case strategi dia akan memenuhi permintaan customer. Jadi setiap bulan pasti berbeda-beda worker needed-nya. Nah, untuk yang di mix ini kita menggabungkan. Jadi setiap 2 bulan sekali worker needed-nya akan sama. Nah, setiap 2 bulan sekali juga akan berganti. Jadi misal nih, untuk perhitungannya sama ya, sama seperti yang tadi ada di modul semua. Nah, ini seperti di bulan Januari sama Februari. Dia worker needed-nya sama, sebanyak 53. Nah, di situ juga perusahaan itu akan ngecek tingkat persediaan dan lain-lain itu setiap 2 bulan sekali untuk memudahkan perusahaan juga. Seperti itu. Sehingga di sini kan gabungan. Kalau di level strategi tadi tetap, kalau di case dia akan berubah-ubah. Jadi untuk ini penggabungan ya setiap 2 bulan sekali. Nah, untuk Maret sama April dia akan ganti lagi menyesuaikan dari demand di bulan Maret sama April ini. Seperti itu. Untuk analisanya sama, kalian jelaskan tujuan dari mix strategi itu gimana, terus perolehan datanya dari mana saja.
Selanjutnya tentang linear programming. Di sini kita mencari cost paling minimal. Itu kenapa di formulanya itu min Z sama dengan total semua biaya yang ada di aggregate planning, mulai dari total hiring cost, layoff cost, labor cost, holding cost, sampai dengan backorder cost. Nah, dalam minimasi tentunya ada constraint atau batasan yang kita pakai, yakni unit produce itu sama dengan atau lebih besar dengan demand, kemudian net inventory sama dengan atau lebih besar dari inventory, net backorder itu sama dengan atau lebih besar dari backorder, worker layoff itu kurang dari atau sama dengan worker available. Kemudian untuk worker hiringnya itu nilainya integer dan worker layoff itu nilainya integer. Berikut tabel linear programming. Ada 4 hal yang perlu kalian kuningi. Di sini ada worker hiring, worker layoff, net inventory, dan net backorder. Bentuk tabelnya sama, cuma di sini ditambah inventory dan backorder. Tujuannya di sini sama, untuk mencari total cost. Nah, di sini kalian nanti akan mengolah menggunakan Excel solver yang ada di Microsoft Excel. Kemudian untuk analisa dari tabelnya itu kalian jelaskan tujuan dari linear programming, kemudian data-datanya itu diperoleh dari mana, dan tentunya baca tabelnya hasilnya berapa. Yang selanjutnya 4.4 rekapitulasi hasil strategi. Jadi di sini kalian rekap dari hasil semua strategi, ada level strategi, ada case strategi, ada mix strategi, ada linear programming. Jadi kalian rekap semua total biayanya berapa dan kalian pilih biaya yang paling kecil untuk nantinya akan diterapkan di perusahaan. Jadi analisanya kalian jelaskan strategi apa yang terpilih, serta kenapa sih kok strategi ini terpilih, juga ciri-cirinya strategi ini itu apa. Seperti itu. Untuk yang 4.5 rekapan data MPS atau Master Production Schedule. Nah, ini bisa juga disebut dengan jadwal induk produksi atau JIP. Nah, ini merupakan perencanaan, hasil dari perencanaan untuk produksi di sebuah perusahaan ya. Jadi di sini ada kalian masukkan demand dari produk A dan produk B, karena di rekapan awal kalian sudah masukkan produk B juga, karena merupakan sebuah produk yang diproduksi di PT TI Prut ini juga. Jadi kalian masukkan dua produk, meskipun yang kalian kerjakan di aggregate planning ini hanya produk A saja, karena produk A yang merupakan produk family, jadi dia bisa diagregatkan seperti itu. Nah, untuk yang rekapan data MPS ini demand-nya sama kan ya, sebenarnya setiap strategi, hanya kalian di sini untuk melakukan agregat planningnya saja, untuk melakukan perencanaan agregatnya, entah itu dari perencanaan produksinya, perencanaan jumlah pekerja, terus perhitungan inventory, net inventory, biaya, dan lain sebagainya. Di sini kalian hanya melakukan perencanaannya saja. Nah, jadi di analisanya kalian tinggal itu aja, jelaskan hasil dari data MPS tersebut. Dan datanya ini kalian lihat datanya semakin meningkat jumlah produksinya, atau semakin berkurang, atau fluktuatif. Nah, dan lain-lain tergantung dari hasil demand kalian. Seperti itu. Nah, untuk yang 4.6 ada analisa keseluruhan. Nah, jadi di sini kalian jelaskan secara singkat nih, mulai dari awal permasalahan hingga penentuan strategi. Nah, dari awal datanya dapat dari mana, terus kenapa kok kalian melakukan aggregate planning, hingga penentuan berbagai strategi, hasilnya apa saja, dan sampai ketemu hasil data MPS-nya. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan seperti biasa yaitu menjawab dari tujuan praktikum. Dan untuk sarannya ini kalian berikan
Untuk PTTI Prut-nya ya, bukan untuk praktikum.